Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang tak pernah berhenti dan selalu membahas tentang tutorial permasalahan sandal dan sepatu ya. Kali ini saya akan menge-share tentang pengeleman sepatu, lem ulang, pasang sol baru. Untuk pengeleman ini sebenarnya rumit banget ya. Kalau dijelaskan itu panjang kali lebar, rumit. Dan bagi kawan-kawan yang langsung beli lem, langsung diaplikasikan, kok ternyata hasilnya nggak kuat, emang seperti itu. Kalau pakai cara instan langsung diaplikasikan emang nggak kuat, ada cara-cara tersendiri untuk mengelem. Kalau kita membahas pengeleman itu rumit ya, jadi kalau kawan-kawan beli lem sendiri terus langsung dilem saja, diaplikasikan di lem, ya hasilnya nggak kuat ya, karena bukan masalah lemnya yang nggak kuat ya, tapi apa, cara pengerjaannya yang tidak benar ya. Karena pengeleman sepatu itu tidak ada yang instan ya, dan juga alat dan bahannya itu banyak banget kalau pengen mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk step-stepnya mari kita simak saja di meja pengerjaan. Dan ini ya, ini itunya ya, sepatunya, uppernya yang sudah saya lepas solnya, dan ini solnya yang mau saya pasangkan ya. Saya memakai sol seperti ini ya, yang sekiranya warnanya biru-biru ya, yang agak-agak cocok lah ya. Nah, untuk langkah pertama ya yang harus kawan-kawan lakukan adalah kawan-kawan bisa membersihkan ini ya, membersihkan ini. Sisa-sisa sol yang seperti ini kita bisa bersihkan pakai amplas maupun saya pakai kikir seperti ini ya. Dibersihkan asal jangan kenceng-kenceng ya. Asal jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng uppernya bisa terkena, uppernya bisa terkikis ya. Jangan kenceng-kenceng, yang penting sisa-sisa seperti ini ada sisa ya. Kita kikis ya pakai ini ya. Nah, kita kikis pakai ini. Seperti ini ya. Agar semuanya sisa-sisanya itu hilang ya. Itu yang paling penting ya. Kalau cara ini tidak dipakai atau cara ini gagal, langkah berikutnya pasti akan gagal ya. Kalau cara ini nggak dipakai, langkah berikutnya dipastikan akan gagal ya. Karena semakin bersih ini bagian yang kita bersihkan atau kita ini kikir seperti ini, itu akan mempengaruhi keberhasilan pengeleman ya. Nah, setelah semuanya ya dirasa sudah ya, sudah bersih, langkah berikutnya adalah kita membersihkan pakai cairan ya. Cairan agar sifat-sifat lemnya ini lepas, sifat lem lamanya itu lepas lah. Cairannya seperti ini, seperti apa? Saya pakai cairan ini ya, glue remover seperti ini. Saya pakai glue remover, caranya gampang banget, tinggal kita semprotkan saja ya. Semprotkan seperti ini. Setelah disemprot kita gosok ya, kita gosok ya, kita gosok seperti ini. Kalau sudah digosok seperti ini, langkah terakhir kita lap. Nah, seperti ini ya, kita lap seperti ini. Jadi setelah diberi glue remover seperti ini semuanya ya, sampai depan semuanya kita beri glue remover ya. Kita gosok, baru kita lap. Nah, seperti ini. Jadi step-stepnya itu enggak hanya pengeleman, enggak langsung dilem saja, itu enggak ya. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini sudah ya, karena ini ada paku pengamannya ya. Nah, ini kita harus lepas dulu agar nanti tidak mengganjal ketika solnya diganti ya. Ini kalau tidak di apa tuh namanya, ambil ini nanti mengganjal ya, dan tidak bagus hasilnya. Ini harus dibuang ya. Kalau nggak dibuang gimana bang? Coba aja, kalau mau tetap dipasang, kalau mau hasilnya itu nggak nyaman ya. Untuk membuangnya juga agak susah ya. Kalian perlu bersabar ya untuk membuang bagian ini ya.
Ini ya, ini sudah lepas ya, kita bisa ambil. Nah ini ya, kita bisa ambil penguncinya ya. Nah, jadi nggak perlu pakai cutter, nggak perlu pakai apa tuh namanya pisau ya. Nah, kita cukup pakai jarum seperti ini untuk bisa membongkar atau mengalahkan ya. Nah ini sudah terbongkar ya, tuh ya penguncinya sudah terbongkar. Nah, ini aman ya, aman. Langkah selanjutnya ya kita bisa bersihkan lagi ya, agar lebih steril saja. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya lagi nih, langkah selanjutnya ya sebelum kita memberi primer agar primernya tidak belepotan, kita membutuhkan yang namanya ini jarum. Kok jarum sih? Ini ballpoint perak ya. Kita ukur dulu solnya ya. Ukur dari belakang seperti ini ya. Kalau sudah diukur kita tandai agar nanti kita tahu tempat di mana kita harus mengelem ya. Jadi kita tahu, jadi kita nggak nyasar, pengeleman akan pas ya. Nah ini dia di sini. Nah, ini dia ya. Ini kita tandai dulu pakai ini, tandai pakai ballpoint perak ya. Nah untuk depannya kita tekan, kita paskan. Nah untuk depannya kira-kira segini, kita tandai juga pakai ballpoint perak ya. Nah setelah ditandai seperti ini sudah selesai ya, ini sudah ada ya garis-garisnya penanda. Nah langkah berikutnya adalah kita memberi primer ya. Primer itu kita ada dua ya, di sini ada dua. Yang pertama primer untuk solnya, primer PVC karena ini bahannya PVC ya. Yang kedua primer upper ya. Primer upper, ini primer upper ya. Nanti untuk primernya, untuk ini saya ada di deskripsi ya, ada di deskripsi lah. Untuk primernya ini, primer solnya dulu ya, primer sol dulu akan saya tuangkan di sini. Gak usah banyak-banyak, secukupnya, segini cukup. Nah setelah itu kita aplikasikan primer ini ke sepatunya seperti ini ya. Kok ke sepatunya, ke solnya ya. Kita aplikasikan ke solnya ya. Nah, kita primer seperti ini, oleskan semua primernya ke sol yang mau kita ganti. Harus full semuanya ya, nggak boleh ada berapa mili pun bagian yang nggak ke primer, nggak boleh, harus semua ke primer ya. Ada yang bilang, bang, primer itu cuma pembersih. Bukan, ini sifatnya juga bukan, ini juga bisa jadi pembersih. Ini sebenarnya itu mengikat bahan ini, bahan PVC-nya ya. Jadi nggak licin lagi. Setelah di primer itu dia keset ya, keset. Kalau belum di primer dia licin, kalau sudah di primer dia keset ya. Kalau sudah di primer dia bisa keset ya. Nah ini sudah selesai, primernya sudah, pemprimeran sudah selesai ya, sudah selesai dilakukan. Ini biar merata lagi ya. Nanti kalau kering saya buktikan ya. Kalau di primer itu ini keset seperti ini. Ini belum kering ya. Pokoknya kalau kering dia keset ya. Nah ini setelah primer ini selesai, selanjutnya adalah yang di primer adalah uppernya. Kalau upper kita pakai primer ini, pakai primer Greco 312 NT. Nanti produknya ada di itu ya, ada di deskripsi ya. Nah ini pakai primer Greco 312 NT untuk uppernya. Itu step-stepnya seperti ini, nggak bisa langsung dilem saja kuat, itu mustahil ya. Yang seperti ini aja kadang nggak bisa merekat kuat karena biasanya permasalahannya adalah
lemnya kadaluarsa. Nah, itu harus pembersihannya itu lebih ekstra lagi kalau lemnya kadaluarsa. Ya. Siapa yang pernah mengelem sepatu tapi hasilnya nggak maksimal walaupun sudah pakai lem yang mahal ya, yaitu karena pengerjaannya nggak sesuai SOP ya. Ada yang malah pakai lem super, lem power glue ya. Nah, itu akan merusak ya. Kalau lem super itu lemnya super yang apa ya, yang jangan encer ya, yang kental seperti Loctite 406, Loctite 495, Loctite 220 itu ya masih cocok, tapi hanya untuk pinor glue ya, hanya untuk lem-lem sedikit-sedikit saja. Kalau untuk lem keseluruhan seperti ini, lem super pun nggak nggak rekomendasi, nggak cocok ya. Jangan pakai lem super untuk pengeleman keseluruhan, sangat-sangat nggak cocok ya, nanti malah hasilnya berantakan ya. Kawan-kawan jangan coba-coba ya, karena saya sendiri sudah sering uji coba ya, tinggal nikmati saja hasilnya, ditiru saja sesuai apa yang saya uji coba ya. Nah, ini proses pengeringannya. Jadi setelah di primer itu tidak serta-merta langsung dilem, ada proses pengeringan hingga primer ini semuanya kering ya, antara primer sol dan primer upper ya, semuanya kering. Kalau sudah kering barulah kita lem. Lah, untuk lemnya juga kita tidak boleh sembarangan ya. Di sini saya menggunakan lem ini ya, lem Hadibon ya, lem PU 5600 ya, untuk mengelem kedua permukaan sepatu dan solnya. Jadi untuk keduanya ini saya memakai satu lem ini, lem Hadibon 5600 ya. Ini biar kering dulu baru nanti akan saya lem ya. Nah, seperti itu. Nggak bisa langsung serta-merta beli lem langsung diaplikasikan, langsung ditempel kuat seperti di iklan. Itu nggak ada yang seperti itu, kecuali lem super ya. Kalau lem super, memang lem super aja menunggu minimal 30 detik, nggak bisa langsung ditempel tekan langsung kuat. Itu kawan-kawan semua menjadi korban iklan ya. Kalau di iklan ya emang harus menarik mungkin ya, agar pembeli tertarik untuk membeli. Tapi setelah dibeli dicoba seperti yang ada di iklan, nggak mungkin bisa ya, karena itu cuma hanya iklan ya, hanya merekat di iklan, aslinya tuh enggak ya. Kecuali lem Loctite atau lem super ya, yang merekat itu pun butuh berapa detik biar merekat dan juga hasilnya akan mengeras ya. Ini ya, belum kering ya, kita tunggu kering dulu aja sambil saya mau membuka lemnya ya. Nah, ini lem Hadibon, lem PU 5600. Ini ya permukaannya. Oh, yang uppernya belum kering ya, lama juga ya keringnya ya. Jadi harus benar-benar nunggu kering ya, nggak boleh asal-asalan. Oh, ini bagian solnya sudah kering ya. Nah, kita bisa lem dulu bagian solnya sambil menunggu uppernya kering ya. Nah, kita mengelem pakai lem apa? Nah, ini dia lem Hadibon, lem PU 5600 ya. Nah, ini bentuk lemnya, ini dia lemnya bening ya, seperti ini. Kalau kita tuangkan, dia lemnya bening seperti ini tuh ya, lemnya bening banget seperti ini. Nah, ini lemnya bening banget ya. Bentar, saya ambil sisa-sisanya dulu, karena ini kalau nggak diambil nanti mubazir ya. Nah, ini kita bisa oleskan langsung di sini ya. Lemnya bening seperti ini. Kalau sudah, kita tutup lagi karena rawan mengeras ya, rawan apa tuh namanya, nggak encer lagi ya. Ini kita pinggirkan dulu lemnya ya. Nah, kita fokus lemnya, tadi saya sudah taruh sini ya, dan ini kita bisa mengelem pakai lem yang saya ambil tadi ya. Nah, ini langsung fokus agar lemnya masih
encer ya, langsung fokus biar lemnya masih encer. Ini ya pemprimeran seperti ini, harus kita primer semua bagian sol-solnya ya. Ini ya, kita primer semua sampai bagian belakangnya ya. Kok primer sih, lem ya, harus kita lem semua. Sampai bagian belakangnya ya. Ini ya, sudah dilem, kita nunggu kering. Terus selanjutnya adalah kita mengelem bagian apa? Nah, ini yang paling penting, bagian uppernya. Ini lihat, ini ada garis putih ya. Kita mengelem di bawah garis putih atau dipaskan ke garisnya. Karena kalau mengelemnya itu tidak sesuai garis, melebar, itu nanti sia-sia, lemnya nggak akan berfungsi. Karena ini garis putih, ini garis yang tadi kita ukur ya. Garis ukuran kita ya. Garis yang sudah kita tentukan. Nah, ini dia ya. Untuk pengeleman ini bagian tengah juga harus dilem ya. Bagian tengah itu bagian ini nih ya. Yang bagian tekstil ini harus dilem juga ya. Bagian tengahnya pun harus dilem juga ya. Ini ya. Ini sudah dilem semua ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus menunggu kering ya. Menunggu kering lem itu lama, lebih lama daripada nunggu kering primer ya. Kawan-kawan harus pahami ya. Dan untuk mempersingkat waktu ya biasa ya. Ini kan sudah kita lem ya. Nah, kita pinggirkan untuk mempersingkat waktu. Yang satu sudah saya lem tuh, solnya sama ya. Yang satu sudah saya lem dan yang satu ini sudah kering ya. Kebetulan ini belum kering, ini sudah kering. Yang satu kebetulan ini ya sama sepatunya. Ini sudah kering ya, tuh ya. Yang satu sudah kering, berarti ini yang belum kering kita pinggirkan saja dulu. Pinggirkan lah, ganti yang sudah kering, langsung penempelan ya. Nah, ini untuk penempelan kita menggunakan hot air gun, karena kalau seperti ini ditempelkan ini nggak nempel ya. Karena kalau lemnya sudah kering ini ditempelkan benar-benar nggak nempel ya, dia nggak nempel sama sekali ya. Ya tuh nempel ya, tapi itu nempel tapi dia nggak nempel sama sekali karena ini lemnya kering. Makanya harus kita panasi lagi agar lemnya sedikit basah, memakai hot air gun seperti ini ya. Nah, kita panasi seperti ini. Kalau memanaskannya merata, ingat ini ya, kalau memanaskannya merata hasilnya akan bagus ya. Kalau memanaskannya nggak rata, nah itu hasilnya yang nggak akan bagus ya. Harus dipanaskan dan panasnya itu rata ya. Nah, harus dipanaskan seperti ini dan memanaskannya pun harus rata. Nah, kalau sudah selesai dipanasi seperti ini ya, langkah berikutnya adalah menempelkan ya. Nah, langkah berikutnya menempelkan. Nah, ini menempelkannya ini yang sangat krusial ya. Harus sesuai dengan titik yang tadi sudah kita ukur ya. Nah, ini titiknya di sini yang tadi kita ukur. Nah, kita tempelkan ini sesuai titik tuh ya, ada titik-titiknya tuh ya. Nah, kita tempelkan sesuai titik yang sudah kita ukur ya. Kalau nggak sesuai titik, nanti hasilnya akan beda tuh ya. Ini sesuai titik dan yang belakang pun harus sesuai titik ya. Ini sudah ada titiknya ya. Nah, ini dia sesuai titik yang belakang.
Nah, kita pencet seperti ini agar pas ya. Kalau nggak dipencet, soalnya nggak pas ya. Samping-sampingnya juga harus kita paskan. Lah untuk tekannya ini emang agak melebar, harus kita tarik seperti ini ya, agar pas ya. Sini juga. Nah, di sini juga harus kita tekan. Nah, seperti ini. Samping sini juga harus kita tekan. Nah, sini juga harus kita tekan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hasil dari saya memasangkan outsole-nya ya. Tapi nggak serta-merta langsung kenceng ya. Ini harus ditekan-tekan seperti ini agar hasilnya lebih kuat, lebih merekat lemnya ya. Karena ini masih panas, belum nempel banget. Jadi sebelum dinginnya masih panas ini masih bisa diukur-ukur lagi sedikit-sedikit ya, agar pas ya. Ini ya, ditekan-tekan seperti ini agar hasilnya itu pas ya. Nah, ini dia hasilnya setelah dipasangkannya. Jadi ketika sudah melalui step per step pengeleman, itu hasilnya akan seperti ini ya, akan pas tuh ya. Dan ditarik seperti ini juga dia tidak lepas ya, ini ya. Ini kita tarik bagian depannya ya, ini ya. Nah, ini ya, dia tidak lepas tuh ya. Ya, ditarik dia tidak lepas ya. Bagian pinggirnya yang melakukan seperti ini dulu, jadi dia juga nggak lepas ya. Ini juga nggak lepas ya, walaupun kita tarik-tarik seperti ini ya. Tarik sampai nekuk banget tuh. Tuh ya, kita tarik. Tuh, kita tarik seperti ini. Nah, tuh ya, dia nggak lepas tuh. Saya nggak pegang solnya, tarik. Tuh ya, nggak lepas, aman. Dia aman, tuh ya. Dia aman dan ini kuat ya. Ini untuk bagian belakangnya juga saya coba apa tuh namanya? Coba tarik. Tuh, gimana cara nariknya? Seperti ini sini. Saya pegang solnya, saya pegang atasnya, ini saya tarik. Ntar ini ya, kuat banget, dia nggak lepas ya, karena saya primer juga, saya memakai lem PU juga yang aduh ini kuat banget. Nah ini ya, hasilnya benar-benar merapat kuat, karena mau biar bagaimanapun kalau lem pengeleman yang lepas duluan itu biasanya bagian belakang sama bagian depan sini ya yang lepas duluan. Makanya depan belakang itu kalau sudah kuat berarti ya solnya itu pengelemannya bagus ya. Dan seperti ini ya. Oke ya, untuk apa ya, bentar, bahan-bahan pengeleman tadi dari primer, dari lem, dari ini ya, pembersihnya nanti akan saya share ya. Untuk sikatnya juga nggak boleh sembarangan ya. Untuk sikat menggosoknya nggak boleh sikat-sikat yang terlalu kasar ya. Jangan yang terlalu lembut ya. Sikat-sikat yang seperti ini ya. Nanti akan saya share pokoknya di deskripsi ya, agar kawan-kawan dalam pengeleman sepatu itu mendapatkan hasil yang maksimal nih ketika ditarik ya. Aman tuh, yang nggak lepas. Nih ya, masih aman. Nih saya ketok-ketok seperti ini juga aman ya, nggak lepas. Oke ya, kita coba tarik lagi ya. Nih. Ya, kita coba tarik lagi nih. Nih ya, sampai nekuk seperti ini. Dia nggak lepas. Nggak ada yang lepas ya, kuat ya. Ini tarik-tarik bagian belakangnya nih. Tarik seperti ini ya. Tuh. Tuh ya, nggak lepas tuh. Tuh ya, aman. Oke ya, silakan dicoba dalam hal pengeleman sepatu. Jangan pakai cara-cara instan. Kalau pengen mendapatkan hasil yang maksimal, itu harus pakai cara yang benar ya. Apalagi ini ya, saya sebenarnya kurang satu sih pengerjaannya. Setelah ini harus dipres pakai mesin pres ya. Kebetulan saya nggak ada mesin pres. Ini bisa dipres pakai seperti ini, pakai binder clip ya. Kalau kawan-kawan pengen coba, pengen lebih kuat lagi, ini bisa pakai dipres pakai binder clip seperti ini ya. Semuanya muter ya sama belakang, dan tunggu 1 hari pasti hasilnya akan maksimal ya. Kalau nggak dipres sih ya kuatnya seperti ini ya. Tapi kalau dipres hasilnya akan lebih maksimal ya. Sebenarnya saya satu
kurang satu ya peralatannya, itu mesin pres ya. Makanya pengeleman di sol sepatu atau pengeleman manual itu tidak sekuat pabrikan itu karena apa tuh namanya, peralatannya ada yang kurang ya. Tapi jika kawan-kawan memakai lem-lem yang tadi, caranya seperti tadi, itu sudah mewakili, sudah kuat ya. Walaupun nggak bisa sekuat banget sekuat pabrikan, setidaknya itu sudah kuat daripada yang langsung dilem saja, itu pasti dipakai sehari langsung lepas. Oke kawan-kawan, itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.